Pada perkuliahan Ekonomi Pembangunan 2 kali ini kita akan membahas mengenai pembangunan pertanian, ya. Bahwa keniscayaan atau kenyataan fakta sebagian besar penduduk negara miskin ini lebih menggantungkan hidupnya pada sektor ini, pada sektor pertanian. Nah, di sini bagaimana supaya jangan sampai sektor pertanian ini dianggap sektor atau dipandang sebelah mata. Nah, di sini maka diperlukan cara untuk meningkatkan, ya, dengan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan. Artinya pada sektor pertanian ini tanaman yang diproduksi yang memiliki tingkat serapan, tingkat kebutuhan penjualan yang tinggi. Tanaman pangan, ya, artinya memang diperlukan orang sehari-hari, ya. Dan di sini perlu adanya atau memberikan harga yang baik, harga yang tinggi atas produk-produk dari pertanian. Jadi ada beberapa tahapan, ya. Ada tahapan dalam pertanian ini, tahapan tradisional, ada tahapan penganekaragaman produksi atau bisa juga disebut tahapan transisi, ada juga berikutnya tahapan modern. Nah, jadi ada fase-fase dalam pembangunan pertanian yang awalnya tahapan tradisional, lalu transisi atau penganekaragaman produksi, lalu modern. Yang namanya tahapan tradisional di sini biasanya produksi dan konsumsi sama banyaknya. Yang ditanam hanya satu atau dua jenis saja. Misalnya petani menanam padi atau menanam padi dan jagung saja. Ini namanya tahapan pertanian atau bertani secara tradisional. Nah, produksinya di sini rendah, hasil padi maupun jagungnya rendah. Makanya tadi di awal tadi kan lalu dianggap petani, sektor pertanian ini biasanya negara miskin, orang miskin, orang bertani lalu miskin, ya kan, kayak itu. Jadi karena memandang pada tahap atau fase tradisionalnya, yang ditanam, yang diproduksi dengan yang dikonsumsi pas-pasan. Padi aja atau padi lawan jagung aja misalnya, produksinya rendah di sini, ya kan. Karena produksi rendah, modalnya sedikit, tanahnya kan banyak, peralatan yang digunakan sederhana, ya. Peralatannya kadang canggih-canggih nih, membajak pakai kerbau aja kan kemampuannya sedikit, misal apalagi membajak menggawi betangan tenaga manusia, ya kan. Jadi di sini modal dan penanaman sedikit karena modal sedikit, lalu kan menukar bibit kita banyak, menukar pupuk tetapi kawa, lalu produksinya rendah. Dan yang lebih dominan dalam pertanian tradisional ini lebih kepada tenaga kerja, tenaga petaninya yang begawi di sawah atau di ladang. Nah, kemudian kalau tahapan transisi atau penganekaragaman produksi, di sini tanaman pokok tidak mendominasi lagi, ya. Jadi tanaman pokok tidak mendominasi. Misalnya dengan adanya tanaman pokok juga ditanam tanaman perdagangan, misalnya buah-buahan, ya kan. Bertanam kopi, teh dan lain-lain. Nah, jadi
kalau transisi ini adanya tanaman pokok ada mendominasi. Selain bertanam padi misalnya kan, ada juga menanam sekitarnya tanaman-tanaman buah, mangga, rambutan dan sebagainya. Juga di situ bersamaan misalnya dengan beternak secara sederhana. Misalnya apa? Kambing, mungkin kambing di situ ya lah bertanam baneh ya kala bengo kambing habis banehnya dimakani kambing. Jadi misalnya di atasnya dibikin kurungan ayam. Nah, jadi kotoran atau pakan ternak ayam jatuh ke bawah, di bawah ada ikan ya kala. Nah, sekitarnya ada lagi ditanami misalnya bertanam apa tomat, lombok, di sekitar kan subur biasanya kan kalau ada ada peternakan seperti itu kan. Nah, jadi gitu. Jadi berjalan bersamaan. Cuman yang namanya transisi ini belum skala besar. Nah, kemudian tahap atau fase selanjutnya itu pertanian modern. Nah, kalau pertanian modern di sini sudah terspesialisasi. Jadi seluruh produksi diarahkan untuk kebutuhan pasar. Pasarnya sudah ada, pasarnya sudah jelas, yang menampungnya sudah ada, dan permintaannya sudah angkanya relatif tetap dan jelas. Nah, itu lalu pertanian ini diarahkan pada satu pertanian ini coba dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan di sini jalannya konsep ekonomi biaya investasi dengan profit itu sudah ada, artinya perhitungan berapa biaya yang diperlukan dalam berinvestasi, menukar bibit, tenaga kerja, pengadaan prasarana mesin-mesin dan lain sebagainya, dan tingkat keuntungannya berapa, itu sudah jelas di sini. Misalnya apa, mie instan misalnya kan, produksi mie instan memerlukan tepung terigu setiap bulan sekian. Nah, jadi lalu pertanian ini diarahkan untuk menanam tepung terigu, dan pabrik mie instan ini sudah siap menampung hasil dari pertanian. Jadi di sini lalu pengusaha langsung yang membeli lahan, menampung tenaga kerja petani, digaji petaninya menanam. Jadi coba jelas hasil terigunya ini nanti sudah siap ditampung oleh perusahaan mie instan. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi terspesialisasi khusus penanaman perkebunan terigu misalnya seperti itu kan. Jadi diarahkan untuk kebutuhan pasar. Jadi jalannya konsep ekonomi biaya investasi dan profit ini jelas. Artinya di sini bahwa perhitungan biayanya berapa, nah nanti keuntungan profit yang akan diperoleh berapa besarnya. Nah, kemudian pembentukan modal dalam pertanian modern ini sudah jelas. Mereka para investor, pemilik atau yang memiliki uang besar ini, dia yang akan berinvestasi di sektor pertanian. Jadi akan membeli lahan secara besar-besaran, penanaman secara besar-besaran. Nah, kemudian di sini akan berkembang teknologi dalam hal menunjang usaha-usaha pertanian. Misalnya supaya jangan sampai kena gulma, parasit dan lain sebagainya, lalu disiapkan segala sesuatu obat-obat hama, kemudian pupuk untuk menunjang produktivitas. Misalnya dengan dipupuk seharusnya normal, misalnya panen 2 tahun sekali, dengan pemberian pupuk di stimulus bisa panen misalnya 3-4 kali dalam 1 tahun. Nah, dalam pertanian modern ini juga dikembangkan pengembangan secara ilmiah atas pertanian atau usaha tani yang dilaksanakan. Tujuannya ya untuk outcome hasil supaya pertanian meningkat.
Jadi jangan sampai tanaman kena hama, penyakit dan sebagainya. Jadi lalu dengan di sini bisa diantisipasi pemberian atau penyemprotan obat dan lain sebagainya atau bibit yang unggul, sehingga outputnya nanti produktivitas dari pertanian itu akan meningkat. Nah, inilah yang biasanya dikenal dengan agribisnis. Artinya bahwa di sini mereka melakukan bisnis usaha untuk profit pada sektor pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Syarat-syarat dalam pembangunan pertanian ini ada pendapat dari A.T. Moser. Dia berpendapat setidaknya ada 5 ya syarat-syarat dalam pembangunan pertanian. Jadi saya ulang, pendapat dari A.T. Moser itu yang pertama adalah pasar untuk hasil usaha tani. Jadi artinya di sini bahwa usaha produksi dari petani ini akan dipasarkan atau dijual dengan harga yang tinggi menutupi dari biaya dan tenaga petani. Artinya apabila misalnya pasarnya kurang jelas, produksi meningkat, yang menukari kededa, atau terbatas, yang menukar yang terbatas pun dihantaknya. Karena kan biasa seperti ekonomi, kalau sudah meningkat produksi lalu harga akan turun, kan begitu kan hukum ekonomi. Ketersediaan barang besar otomatis harga akan rendah. Nah ini jadi jangan sampai seperti ini terjadi. Seperti ini pembangunan pertanian akan melemah. Jadi pasarnya itu harus jelas ya, booming misalnya kan sawit, pas produksi teimbai semuanya karet misalkan teimbai semuanya, lalu yang menampung nih hanya sebatas, jadi yang menampung nih dia sedikit daya tampungnya, lalu bentuk hakon menjual rendah murah untuk karya, lalu hancur harga, lalu biaya tenaga petani ini rasa kada terhargai, dan ini akan berpengaruh pada pembangunan pertanian. Kemudian yang kedua, menurut A.T. Moser, syarat-syarat pembangunan pertanian ini yaitu teknologi yang senantiasa berkembang. Misalnya cara-cara bertaninya ya meliputi benih, ya kan, pupuk, obat-obatan anti hama, peralatan dan sebagainya. Jadi teknologi ini senantiasa berkembang karena begini, biasanya dalam pertanian ini misalnya ya tanaman terkena penyakit tertentu, lalu diberikan obat atau anti hama, bisa akhirnya ya kan bisa bertahan. Nah hama ini akan berkembang juga, dia akan berkembang akhirnya resisten bertahan dengan anti hama yang ada. Jadi maka harus di sini teknologi harus mengatasi bilang anti hama berikutnya. Ya kan itu kan misalnya ya kayak zaman kayak ini kan zaman COVID, penyebaran COVID, vaksin satu, nah, ya kan diberikan virus dilemahkan, mampu ada antibodi kita bertahan. Kalau mampu, nah secara otomatis mampu artinya kan melawan virus yang dilemahkan tadi, lalu diberikan tahap kedua. Nah ini lain lagi kan, virus yang dimasukkan, virus yang dilemahkan tadi mampu ada bertahan. Jadi kayak itu juga resistensi itu ada. Apabila tanaman diberikan misalnya pestisida ini, dia untuk saat itu bisa teratasi ya kan, hama gangguan penyakit bisa teratasi. Cuma lama kelamaan hama ini daya tahan tubuhnya juga meningkat, maka otomatis teknologi harus lebih bisa mengatasi. Apalagi kayak kita deh lah COVID-19 kada selesai, Delta ulang datang. Dia COVID-19 dia belum mantap atasi lagi, obat penangkalnya kada datang lagi yang baru. Nah, jadi disinilah teknologi harus bisa mengatasi serangan-serangan, gangguan hama, gulma dan juga memberikan benih-benih yang unggul, peningkatan terus ya. Nah ini teknologi yang senantiasa berkembang.
Kemudian yang ketiga dari syarat-syarat pembangunan pertanian menurut A.T. Moser yaitu tersedianya bahan-bahan dan alat produk lokal ya. Jadi di sini ketersediaannya setidaknya memenuhi keperluan pada wilayah tersebut, jangan sampai kosong bahan-bahan alat-alatnya di wilayah tersebut kekosongan lalu ya berpengaruh pada pembangunan pertanian. Bibit unggulnya kosong, obat hamanya kosong, akhirnya kena hama beneran matian anunya tanamannya ya. Kalau bibitnya hadang-hadang sudah yang lawas saya sudah lalu harusnya dengan produk bibit unggul bisa produksi 3 sampai 4 tahun kosong daripada lahan lama nganggur tanaman bahari nang bibit dahulu bibit bahari setahun bisa 2 kali ya produktivitas menurun. Nah kemudian yang keempat dari syarat-syarat pembangunan pertanian menurut A.T. Moser ini yaitu adanya perangsang produksi. Misalnya di sini kehidupan yang layak untuk petani dan keluarga ya. Jadi artinya dengan bertani ini lalu petani dan keluarga ini bisa aja tuh kawan kayak orang juga ibarat bertukar sepeda motor orang harap ya bawa makan yang nyaman. Jangan sampai petani sebaharian ya lah nukar sepeda bikin lucet banget dia bersepeda aja apalagi nukar mobil karena kawa. Nah kan lalu orang koler bertani. Jadi adanya perangsang produksi lalu kehidupan atau kesejahteraan bagi petani dan keluarganya. Harga dari hasil produksi pertanian itu menguntungkan merugikan ya kalau sama aja bojong uyuh kan mau lagi orang petani. Jadi artinya bisa memberikan jaminan harga yang baik. Nah kemudian yang kelima dari syarat-syarat pembangunan pertanian menurut A.T. Moser yaitu pengangkutan lancar dan kontinu. Pengangkutan lancar dan kontinu hasil produksi dari desa ke kota ini lancar, tidak ada kendala. Kalau sampai ada kendala kan sampai buruk hasil pertaniannya, rugi petaninya. Dan terus berkesinambungan ada terus ya. Kemudian angkutannya juga relatif murah ya, murah kada tinggi lainnya biaya produksi tinggi lalu biaya angkutan tinggi otomatis menjualnya kayak apa lagi ditinggi orang kada mau nukari. Nah jadi efisien ya kan, tepat sasaran ya kan, lawan murah supaya tersebar hasil pertanian ini dari desa ke kota dan petani akan mendapatkan hasil atau pendapatan dari apa yang mereka usahakan dari pertanian ini, memperoleh hasil yang memadai layak untuk kesejahteraan petani dan keluarga. Itu saja dulu perkuliahan mengenai pembangunan pertanian dalam ekonomi pembangunan 2 ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.